warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPD SMPN 2 Banyahan 1 Atap, Ibu Erlia Purnamawati Sarjana Pendidikan, kepada yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru UPD SMPN 2 Banyahan beserta staf dan karyawan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di sini majelis dalam keadaan sihat wa salamah. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini yaitu dalam kegiatan diseminasi pembelajaran kurikulum merdeka atau diseminasi dari modul budaya positif guru penggerak angkatan ke-9 dalam keadaan sihat wa salamah, dan kita nanti dapat memetik hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian salam serta salam semoga nantinya tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beliau yang telah memberikan suri tauladan berupa syariah agama Islam. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meniti pada kesempatan, untuk mengawali pada kesempatan hari ini, kita doa bersama sebagai pembuka. Semoga acara pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Insyaallah bisa. Al-Fatihah. Terima kasih. Next. Masuk pada acara berikutnya, yaitu nanti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Khalidah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Erlia Purnamawati Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah UPD SMPN 2 Banyahan 1 Atap. Yang terhormat segenap dewan guru dan tenaga kependidikan UPD SMPN 2 Banyahan 1 Atap. Semoga dalam kesempatan hari ini kita selalu mendapatkan jalan yang terang, petunjuk untuk menyebarkan ilmu di dalam pendidikan kita. Terima kasih untuk Pak Khalid yang setelah ini kami akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari pendidikan guru penggerak. Semoga kedepannya memberikan nilai positif bagi Bapak dan Ibu guru semuanya agar ikut terlibat dalam pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi pada pagi ini. Pernah mendengarkan kata orang bijak, semakin kamu belajar, semakin kamu itu akan merasa bodoh. Karena apa? Dalam ilmu baru itu kita akan merasa semakin kita tidak tahu.
Untuk itu, dengan adanya diseminasi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu mengenai dunia pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Nicholas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau Ibu Nur Khalidah SPD kami sampaikan terima kasih. Untuk yang berikutnya langsung saja, yaitu sesuai dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah bahwasanya hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti, yaitu kami dari program Guru Penggerak Angkatan ke-9. Ini memang ada tugas, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan budaya positif. Namun sebelumnya, kalau tadi sudah doa, kita panjatkan. Ada sedikit pantun dari Ibu Khalidah pada sambutannya telah memberikan pesan-pesan yang cukup indah kita dengarkan. Namun tidak mengurangi rasa hormat, ada pantun pembuka yang tadi pagi saya buatkan ketika saya perjalanan ke negeri atas awan atau sekolah di atas awan di pegunungan yaitu. Jadi berkaitan dengan itu tadi pagi saya buatkan sebuah pantun mendaki gunung ke desa Parang. Diseminasi ilmu jadi berita, saling berbagi bahagia bersama, cahaya pengetahuan terang benderang. Itu sebuah pantun yang saya angan-angankan tadi. Kira-kira masuk nggak Bapak Ibu? Masuk. Oke, terima kasih. Mungkin kalau saya bilang, saya tanya masuk itu agaknya kurang fresh gitu. Oke, coba kita masuk pada ice breaking dulu ya. Ice breaking atau supaya kita nanti mendapatkan aura atau feel yang fresh untuk menerima beberapa pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari modul 1. Ini memang saya masih dapat modul 1 saja Bapak Ibu. Jadi di Guru Penggerak Angkatan ke-9 atau sebelum ataupun sesudah nanti itu ada 3 modul saja sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti panjenengan mau daftar di Angkatan 9 ini kan sudah terbuka ya. Itu kita hanya menyelesaikan 3 modul saja, tidak banyak. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu hanya kecil saja ya, kalau 3 modul saja. Kita semangat untuk belajar. Ini 1 modul saja. Kemarin Ibu Erni ya selaku kepala sekolah itu sudah merasakan bahwasanya adanya perubahan pada sistem pengajaran hanya 1 modul saja. Apalagi nanti kalau dapat 3 modul. Nah, saya harap itu nanti bisa mengapresiasi Bapak Ibu untuk mengikuti program Guru Penggerak yang memang digadang-gadangkan oleh pemerintah. Itu memang bagus. Kalau bagus, untuk apa kalau kita tidak ikuti? Ya, baiklah Bapak Ibu, kita SBG dulu ya. Karena tadi untuk audionya ada kendala, kita langsung saja nih. Saya berikan contoh di sini. Saya belum kasih judul tadi SBG-nya. Cuma karena kita juga punya mulut, ya. Tadi saya kasih judul buka mulut gitu ya. Saya berikan contoh.
Tetap kayak dengar ya audionya. Langsung saja ya. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut, oh A ya suaranya. Nah, tanpa suara berarti mengatur ya. Oke, coba kita sama-sama ya. Sambil tepuk-tepuk boleh, nanti supaya fresh. Kita mulai. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa makin cepat. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Makin cepat. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Terima kasih Ibu. Dengan buat kita semua. Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat ternyata. Kita semakin berintonasi yang kalem, kemudian yang lebih cepat, dan semakin semangat lagi sesuai dengan perjalanan pendidikan di Indonesia yang semakin melaju kencang sesuai dengan program-program dari Dinas Pendidikan di Indonesia atau Kemdikbud. Oke, terima kasih. Ini sekedar booking supaya kita lebih fresh lagi untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Next. Baiklah, di sini nanti yang saya dapat selama di modul 1 ini ada 8 poin saja. 8 poin ini terdiri dari modul 1.1, kemudian modul 1.2, kemudian ada modul 1.3 dan 1.4. Jadi modul 1 itu terbagi menjadi 4 ya. Di situ saya mendapatkan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian posisi kontrol guru. Yang ketiga disiplin positif. Yang keempat nilai-nilai kebijakan. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh keyakinan kelas. Kemudian yang kedelapan segitiga restitusi. Ini yang saya dapatkan oleh-olehnya dari guru penggerak modul 1 saja, karena saya masih mempelajari di modul 1. Oke, dari sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu yang dari konsep ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kita punya kemauan guru, kemauan seseorang guru yang baik dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu harus dimiliki. Jadi setiap guru memang harus punya keyakinan bahwasanya harus punya budaya positif, Bapak Ibu. Jadi di sini dengan menerapkan konsep inti budaya positif tersebut dapat dijalankan seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan atau sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini beberapa yang
harus dimiliki atau memang dari kemauan seorang guru harus ada dan harus dikembangkan. Ini Bapak Ibu guru. Nah, di sini yang pertama yaitu nanti kita yang pertama lagi ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu tentu saja kemarin pada Kemdikbud ya, program dari pemerintah itu ada pembelajaran dengan paradigma baru yang memuat yaitu profil pelajar Pancasila. Tentu saja hal ini merupakan paradigma baru. Kenapa? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini bertujuan agar para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka yang didasarkan pada tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan profil belajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tentu saja ini walaupun memang pembelajaran saya katakan sebagai paradigma baru di sini saya katakan yaitu suatu wadah yang baru saja dibuat oleh program dari Dinas Pendidikan atau Dinas Kemdikbud, Kementerian Pendidikan. Nah, disitulah pelajar Pancasila sesuai dengan yang dikatakan Pak Rizal kemarin pernah berbisik-bisik ya, guru PPKN untuk Pancasila itu banyak yang dekat gitu. Nah, padahal di sini di pendidikan kita jelas-jelas memprogramkan bahwasanya adanya profil pelajar Pancasila ini harus diimplementasikan langsung oleh peserta didik di sini. Itu yang kita pelajari. Kemudian dari situ kita nanti akan mengkonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini merupakan hubungan daripada tadi profil pelajar Pancasila yang memang harus diimplementasikan setiap siswa. Di situ Bapak Ibu guru kita belajar yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, itu nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu pasti adanya ilustrasi guru dalam mengontrol murid. Jadi sesuai dengan pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, itu tentu saja pasti disesuaikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan misalkan teknologi pada saat ini. Kemarin ada beberapa pelajaran yang menerapkan tentang game dimasukkan dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi seperti ilusi mengatakan itu penguatan yang positif itu bermanfaat. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu kita punya konsepsi dulu dalam anak-anak itu suatu misal ada siswa yang bersalah, kemudian kita memberikan hukuman atau memberikan efek jerah kepada siswa. Nah, itu juga bisa menguatkan karakter. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal seharusnya yang memaksa itu hukum, gitu. Pak Rizal sebagai guru PKN ini. Ya, ini orang dewasa berhak memaksa. Ya. Di sini angan-angan dari mengkonsepsi tentang teori kontrol ini coba kita angan-angan. Itu nanti betul ya sesuai. Kira-kira Bapak Ibu pernah menerapkan ini hari ini khusus pernah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya kalau di kelas anak-anak harus mengerjakan 10 soal ini selesai dalam waktu 15 menit. Kira-kira pernah enggak?
Pernah. Nah itu berarti kita sebagai orang dewasa berhak memaksa. Nah itu di situ. Nah, cuma nanti kalau kita hubungkan dengan pembelajaran, kita nanti sesuai enggak dengan restitusi dan sebagainya itu nanti. Next. Oke, di sini nanti kita juga akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini stimulus respon yang kanan itu ada teori kontrol. Stimulus respon itu realitas ya, realitas. Kalau teori kontrol realitas sama kita berbeda, kalau responnya itu sama. Kemudian yang kedua yaitu respon ke pendekatan teori kontrolnya, semua orang melihat hal yang sama. Kalau stimulusnya respon seperti itu, kalau teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, kan jelas berbeda. Jadi dari teori kontrol tadi, ketika misalkan Bapak Ibu menerapkan sebuah hukuman, nah pasti tidak, responnya si anak-anak itu pasti tidak sama. Kalau responnya pasti semua orang melihat hal yang sama, bahwasanya semua itu dilihat dari hukuman. Tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan orang tua siswa si A menerapkan hukuman seperti ini tidak baik, si B menerapkan bahwasanya hal ini baik dan sebagainya. Itu merupakan teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Suatu contoh kita menerapkan hukuman tadi, kan kita harus menerapkan orang yang ada di depan kita itu harus sama dengan apa yang kita prinsipkan. Ya. Tapi kalau menurut teori kontrol yang kita bahas nanti, itu semua perilaku memiliki tujuan. Gitu. Jadi kalau kita memiliki hukuman tadi misalkan harus punya tujuan, sebenarnya menurut teori kontrol seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut responnya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah itu. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu perbedaan dari stimulus respon teori kontrol. Jadi yang beberapa ini. Yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Jadi pernahkah Bapak Ibu guru menerapkan saya harus menang dalam pembelajaran ini? Suatu misal saya memberikan soal 10 harus selesai semua. Kalau tidak ada siswa, misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan, kan berarti Bapak Ibu guru ya kalah. Ya pernah kan kira-kira terangan-angan bahwasanya kita menerapkan teori menang dan kalah? Pernah mungkin? Saya dulu sebelum saya ke pembelajaran dari guru penggerak itu pernah seperti itu. Nah kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang. Jadi siapa yang menang pasti menang, semuanya menang. Jadi semuanya menjadi berhasil. Jadi anak-anak itu baik yang bisa ataupun itu yang tidak bisa pasti punya keahlian sendiri-sendiri di masing-masing bidangnya. Itu menurut teori kontrol. Next. Kemudian nanti di pembelajaran saya kemarin juga ada disiplin positif ya, yang ketiga ini tadi ya. Ketika disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Pendekatan ini dilakukan tanpa memberikan imbalan, ancaman atau hukuman sebagai bentuk penghargaan. Karena itu bahwasanya disiplin positif seperti contohnya saya kemarin dalam waktu adanya Maulid Nabi memberikan imbalan semacam itu sebenarnya tidak boleh dalam dunia pendidikan. Kenapa tidak boleh? Karena itu merupakan hukuman yang bentuknya penghargaan. Jadi itu nanti semakin
tinggi apa itu imbalannya nanti pasti akan semakin naik lagi, semakin naik. Bahkan kita nanti nggak akan bisa mengejar sesuai dengan keinginannya itu. Makanya dalam konsepnya, teorinya itu imbalan itu sebenarnya nggak boleh. Seperti halnya dalam ulama besar itu mengatakan bahwasanya jangan sampai kamu memuji, jangan sampai kamu memuji orang lain. Kenapa? Memuji orang lain itu ibaratkan orang itu disembelih. Contohnya gini, Pak Rizal misalkan, Pak Rizal itu beruang kan mesti godi loh kepalanya, loh sampai kopiahnya kan nanti nggak kelihatan, nggak uang ya. Ya, seperti itu contohnya. Ya, secara psikologi pasti Pak Rizal nanti aku ganteng, aku itu gak sama aja nih, aku ganteng. Padahal orang aku dari disebut kan sudah menyembelih orangnya. Nah, sama halnya anak-anak juga seperti itu. Kalau semakin banyak ada imbalannya, misalkan kalau nanti yang anak mengerjakan ini nanti saya kasih imbalan nilainya bagus. Nah, itu kan imbalannya. Nah, itu juga sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu juga semakin anak-anak, saya nilai saya sudah bagus, dapat 100, berarti saya tidak usah belajar lagi. Padahal anak-anak itu belum belajarnya mungkin hanya 50% dan sebagainya. Nah itu sudah membunuh dari karakter si anak. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Hal ini bertujuan agar perilaku mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan didorong oleh motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku menuju arah yang lebih baik. Jadi di situ maksud daripada disiplin positif di sini. Jadi disiplin positif itu kalau diterapkan, yang pertama yaitu metode disiplin yang mengajarkan tanggung jawab pada anak dan membangun kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, orientasinya ya berorientasi pada pengendalian diri yang mampu mengatur perilaku dalam setiap tindakan. Ya, itu secara orientasinya. Kemudian disiplin positif itu nanti juga akan memotivasi ya, dengan memotivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena pujian atau hukuman, dapat menghasilkan pemahaman dan kesadaran pada murid. Jadi sebenarnya murid itu sadar dengan sendirinya untuk belajar, yaitu tanpa adanya hukuman, tanpa adanya pujian, tanpa adanya paksaan. Itu sadar bahwasanya anak-anak itu ini loh kewajiban saya untuk belajar sendiri. Nah, kita sebenarnya dituntut untuk seperti itu. Namun kita ya mengikuti anak-anak itu sendiri ya. Kita terkadang juga punya hukuman sendiri, dan nanti kalau hukuman itu harus mengarah pada suatu saat nanti harus menuju bahwasanya anak-anak nanti sadar untuk belajar sendiri. Nah itu. Next. Jadi di sini nilai-nilai dari positif tadi yang selanjutnya yaitu yang pernah saya pelajari, yaitu nilai-nilai kebajikan ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tanpa ada ikatan dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ini merupakan contoh nilai kebajikan dari institusi atau institusi ya. Yaitu yang pertama yang pernah saya singgung tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini merupakan paradigma baru, ya. Paradigma baru yang mungkin masih berapa tahun ya? 1 atau 2 tahun? 2 tahun ya. Munculnya profil pelajar ini.
sekitar 2 tahun ini kita masih bisa mengatakan bahwasanya ini adalah paradigma baru. Di negara lain itu juga ada Ibu Primary Years atau program atau PYP. Ini merupakan, kalau ini di PPKN mungkin ada. Pernah tahu ya? Pernah di Pariza. Nah, di situ adalah toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghormati, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu juga merupakan salah satu dari paradigma baru. Jadi paradigma baru di sini, kalau yang kita kenal yang pertama kemarin yaitu profil pelajar Pancasila, sebelumnya ada PYP. Sebelumnya lagi juga ada keterampilan hidup atau life skill. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar pada kurikulum sebelumnya ya tentang life skill. Kurikulum 13 minggu. Pernah ya? Itu diantaranya itu dapat dipercaya, urut hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kebaikan dari institusi. Ini semua dikeluarkan oleh institusi. Ini paling baik dikeluarkan oleh institusi. Jadi kita mengikuti hal-hal ini sesuai dengan program-program dari Kementerian Pendidikan. Next. Kemudian yang pernah saya pelajari sebelumnya yaitu juga kebutuhan dasar manusia. Tentu saja manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu mencakup segala sesuatu, yang dilakukan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Setiap tindakan yang diambil memiliki tujuan tertentu, dan segala usaha terbaik yang dilakukan bertujuan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Tentu saja itu kebutuhan manusia. Next. Nah, di situ pasti kita punya angan-angan. Bahwasanya kalau kita punya apa itu hal yang harus kita penuhi, itu pasti kita punya 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi, yaitu yang pertama bertahan hidup. Ya, manusia punya itu, saya gambarkan rumah ya, itu bertahan hidup karena kita betul di rumah ya. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu merupakan hal yang harus ada ya, karena itu kebutuhan hidup manusia. Kemudian kita juga punya ingin kasih sayang dan rasa diterima ya, maksudnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, termasuk hal-hal yang seperti ini yang kita laksanakan, berbagi ilmu, mendisiplinasikan kepada teman-temannya. Ini termasuk rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan manusia juga. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu penguasaan. Jadi setiap manusia pasti punya kebutuhan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Jadi harus punya kebebasan ya, Pak Rizal. Punya kebebasan itu di norma-norma hukum ya, ada juga ya. Kemudian soalnya saya juga pernah mengajar PPKN, jadi tahu gitu. Kalau Pak Rizal kan banyak tahu, kalau saya sedikit tahu. Pak Rizal. Yang kelima ini adalah kesenangan. Kesenangan itu bikin pasti tahu banyak tentang kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Itu kesenangan yang merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Di sini yang
yang saya pelajari selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua golongan, yaitu yang pertama ada motivasi ekstrinsik ya, dari luar. Yang kedua yaitu ada motivasi intrinsik. Kita pasti punya motivasi itu, keduanya itu. Yang pertama motivasi ekstrinsik ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi suatu misal siswa, yaitu mempunyai motivasi ekstrinsik. Saya harus belajar, karena saya belajar ini supaya saya tidak ada hukuman. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kan tidak nyaman loh. Nah, siswa belajar seperti itu masih tidak nyaman nantinya, tidak tahu tujuannya itu apa nanti gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalkan saya belajar ini supaya saya nanti mendapatkan peringkat 1. Kalau saya mendapatkan peringkat 1, ini nanti saya akan disenangi si A, suatu misal. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di situ merupakan motivasi intrinsik. Motivasi atau perilaku manusia tadi ya, motivasi eksternal tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ekstrinsik tadi ya. Next. Kemudian ini tadi internal ya, motivasi internal, next, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu di sini motivasi internal itu sangat penting, bukan hanya eksternal tapi kita sadar seperti itu. Nah, kalau internal itu dari diri sendiri kita. Jadi dengan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu seorang siswa pasti nanti akan menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk mengurangi ketergantungan pada motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi motivasi internal yang dari diri sendiri itu yang hanya sedikit itu ternyata punya power yang sangat besar untuk menjadikan kita lebih semangat lagi dalam mencapai tujuan ternyata ini. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi tanpa kita menghindari hukuman, suatu misal kita dalam perjalanan, dari Pak Rizal dari Keras ke sini ke SMPN 2 Satam. Nah, di sini Pak Rizal memakai helm. Yang pertama, kalau sebagai anak-anak yang masih kecil, yang seusia sekolah ya, itu perjalanan jauh ini memakai helm itu mungkin karena nanti takut ditilang dan sebagainya, itu hukuman loh. Tidak tahu, belum bisa muncul di dalam dirinya itu bahwasanya itu untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan saya sendiri pun juga seperti itu dulu. Tapi ketika sekarang saya biasanya berjalan di jalan raya, kalau tanpa helm itu saya takut sendiri. Saya harus pakai helm. Saya takut kena nanti kalau jatuh dan sebagainya, saya tidak ada yang menyelamatkan. Nah, ternyata kekuatan dari diri sendiri itu punya power yang sangat besar di situ Bapak Ibu. Itulah yang kita munculkan di dunia pendidikan saat ini. Kita memunculkan unsur motivasi yang berupa intrinsik itu. Jadi di sini ya, ini saya gambarkan hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Bapak Ibu, bahwasanya saya tadi ingin panjang lebar di depan tadi
antara hukuman punya konsekuensi, nanti nilainya restitusi, itu ada beberapa perbandingan ya. Kalau misalkan kita punya hukuman, nah itu hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Nah itu pasti ada dimunculkan dari rasa kita sebagai rasa benci misalkan. Aku pukul kalau gitu, terus tak hukum, kan munculnya tiba-tiba ya. Nah itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah misalkan, kamu terlambat, kamu berdiri gimana? Misalkan seperti itu. Kan nggak tahu siswa itu harus seperti apa. Saya kok tiba-tiba berdiri, kan nggak tahu. Nah itu kalau hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Seorang guru hanya memerintah saja dari situ, gitu. Hanya memerintah untuk menjalankan hukuman tanpa adanya pertimbangan lain. Kemudian yang selanjutnya itu berupa hukuman fisik atau psikis. Misalkan berdiri di depan karena terlambat misalkan, itu merupakan hukuman berupa fisik. Kalau konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan. Kalau kita punya asuransi seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu karena ada hukuman terus ada konsekuensi kan murid tidak nyaman, tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, hanya mengawasi saja. Nah itu kalau kita punya konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu kita kalau menerapkan dengan teori restitusi, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu kan beda lagi. Suatu contoh tadi hukuman tadi ya. Nah itu merupakan kita belum menerapkan restitusi di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu dari restitusi seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi Pak Ida. Coba kenapa restitusi Pak Ida? Kalau restitusi itu masalahnya bisa mengkondisikan antara guru dan murid dalam suatu lingkungan di kelas, memperbaiki suatu kesalahan yang berada di kelas itu bisa terkondisikan. Kalau pendapat saya seperti itu. Yes. Ya, terima kasih Pak Iza. Betul sekali. Jadi kita bisa mengkondisikan, juga bisa tepuk tangan Pak Iza. Ternyata masuk ya. Jadi masuk ya. Jadi hukuman itu kita jadikan wargangan. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari disiplin sendiri itu secara intrinsik, secara sudah punya kesadaran sendiri. Suatu misal tadi saya contohkan ketika kita memakai helm tadi. Nah, di sini kita dalam menerapkan restitusi itu ada ketentuan dari 5 posisi kontrol seorang guru. Seorang guru itu punya posisi kontrol. Ini semua pasti diterapkan oleh Bapak Ibu. Namun mungkin belum bisa mengelompokkan. Yang saya sudah terapkan itu posisi kontrolnya apa? Ya itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah. Ya ketiga teman. Nah sekarang dikenal dengan bullying ya. Pembuat merasa bersalah bukan pembuat. Oh, yang tengah pemantau. Oh iya, penghukum. Oh iya. Kemudian ada pemantau. Kemudian posisi yang kelima sebagai posisi manajer. Next. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama saya kasih contoh dulu sebelumnya. Saya kasih contoh dari penerapan 5 posisi kontrol.
Contoh yang pertama, kasusnya ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kasusnya. Nah, kalau penghukum itu pasti menghukum ketika saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti kita posisi kontrol diri kita sebagai apa? Penghukum. Kemudian yang kedua, saya nggak bilang nggak boleh, itu juga perlu biasanya ya, harus perlu ya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol seseorang itu pembuat merasa bersama. Jadi Bapak Ibu guru ketika anak-anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara, padahal sebelumnya sudah diberitahu ya. Nah itu berapa kali itu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Langsung dibuat bahwasanya anakku merasa bersalah. Yaitu posisi kontrol Bapak Ibu. Next. Kemudian yang kedua, masih dalam kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sebagai teman, posisi Bapak Ibu guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti aja aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja, ya sudah kita bapak. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman. Ya. Tentu saja kalau sebagai teman itu bisa masih ikut ya, tapi termasuk eksternal, ekstrinsipnya tapi masih ikut, walaupun ada intrinsipnya. Kemudian yang kedua, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Hanya kata-kata itu yang dikeluarkan dari Bapak Ibu guru. Jadi hanya pemantau Bapak Ibu guru. Next, yang kelima yaitu penerapan posisi kontrol sama kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara ya. Ini ada Bapak Ibu guru yang bilang, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu guru sebagai manajer seperti ini. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini kira-kira yang paling bagus itu posisi kontrol apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau sebagai manajer? Sebagai teman, sebagai teman berbuat begitu. Sebagai manajer. Sebagai manajer. Sebagai manajer. Kepala sekolah. Kalau saya jujur 5-5-nya itu pernah saya lakukan. Karena pada prakteknya itu tidak sesuai dengan teori Bapak. Kondisional, misalkan 1, 2, 3 diberi peringatan, belum istilahnya ada kesadaran dari diri sendiri, baru kita yang berbuat. Contohnya anak-anak yang misalkan sering alfa, tiba-tiba kita panggil seperti itu. Teman, untuk 1, 2 bisa seperti teman. Kalau besok-besok jangan apa ya, ayo berpergi dari sekarang, bisa. Tapi kalau sudah 3, 4, 5 dan sebagainya, reward dan punishment itu akhirnya muncul gitu. Jadi menurut saya kelima-limanya itu ya sesuai dengan kondisinya. Kondisional. Terima kasih. Ternyata kelima-limanya diterapkan ya. Ya, mungkin saya juga pernah seperti itu. Namun sebelum saya ikut di ini kan hanya pembelajarannya hanya saya sering makan sekilas-sekilas saja. Mungkin kita juga masih pemahamannya ini masih berlebihan. Jadi kita nanti juga kalau Bapak Ibu guru masih penasaran
kenapa kok manajer itu lebih bagus? Nanti Bapak Ibu guru ikut program guru penggerak ke angkatan beberapa ke 11 ini yang dekat ini. Program Ibu guru terakumulasi effort semuanya. Oke, kenapa kok jadi manajer ini? Next, terus. Nah, di sini coba posisi kontrol ini ada seperti ini. Saya kenangan-kenangan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa teman-teman? Membuat merasa bersalah. Next, kalau seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu nomor apa? Nomor ya. Bukan pemantau. Oke. Next. Pemantau. Di sini kita bertanya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nomor 3. Itu apa? Manajer. Ya. Berarti anak-anak itu disuruh untuk berangan-angan ya. Ya. Jadi dengan demikian anak-anak itu nanti bisa berjalan. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman gue. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Seperti apa kita? Sebagai kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Ada hukumnya kan? Hukumannya tidak dapat nilai. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengangan-angan dari beberapa teori kontrol, posisi kontrol Bapak Ibu guru. Ini walaupun kelima-limanya misalkan diterapkan, andaikan dari penerapan kelima, misalkan keempatnya itu diterapkan, kemudian yang inti yaitu mempraktikkan posisi kontrol sebagai manajer, itu tentu saja nanti menjadi yang sangat hebat lagi. Semoga kita bisa melaksanakan. Saya tetap masih belajar. Jadi di sini posisi kontrol seorang guru sebagai manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini sebenarnya kenapa kok saya tadi bilang bahwasanya posisi kontrol sebagai manajer itu tentu saja menduduki peringkat yang paling tinggi Bapak Ibu. Jadi guru berbuat walaupun semua diterapkan posisi kontrol ini sangat tinggi. Next. Yang kedua yaitu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, kalau posisi manajer ini diterapkan, belum ada belum. Jadi di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Disinilah Bapak Ibu. Jadi murid itu dituntut supaya bisa belajar mandiri. Nah, di sini nanti kita tidak akan capek lagi, murid bisa belajar. Suatu contoh yang sudah diterapkan di sini, sholat misalkan sudah sholat sendiri, belajar sendiri. Kita mengikuti, kita tentu saja juga ikut sholat ini sebagai teladan. Ya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat restitusi ini apa Bu?
Restitusi itu loh. Nanti kita bahas ya. Restitusi itu saya mendapatkan materi yang terakhir kemarin setelah posisi kontrol, kemudian ada penerapan segitiga restitusi. Setelah ini, setelah posisi kontrol kita bahas yang terakhir. Tadi ada 8, ini sudah yang ke-7, kemudian yang terakhir nanti restitusi. Jadi inilah Bapak Ibu, kenapa kok posisi kontrol seorang guru itu sebagai manajer menduduki peringkat yang tertinggi. Next. Nah di sini dalam menerapkan tadi ya posisi kontrol itu tentu saja kita banyak sekali ada tahapan-tahapannya, tidak serta-merta langsung bisa berjalan sebagai posisi manajer. Yang pertama yang harus kita terapkan yaitu kita punya keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kalau kesepakatan itu kita yang membuat, guru dan murid bersama-sama kita membuat kesepakatan kelas, pasti anak-anak yang mengikuti semua itu. Nah karena sepakat semua. Kalau kita membuat kesepakatan kelas, ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, next ya. Jadi keyakinan kelas seperti itu, ya. Keyakinan kelas itu mengapa kok keyakinan kelas? Kok mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Mungkin Pak Rizal tadi yang biasanya mantu-mantu semua. Siapa Pak Rizal? Mengapa keyakinan kelas? Berada. Kenapa kalau keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, lihat. Kalau saya bisa sedikit memberikan pemahaman bahwasanya keyakinan kelas itu karena anak-anak sendiri yang membuat. Dan pasti anak-anak nanti menjiwai dan berusaha untuk bisa menjalankan dalam perilaku sehari-hari. Itu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas kita membuat bersama anak. Tapi kalau kita peraturan kelas, nah peraturan kelas itu seperti undang-undang, jadi mengikat ya. Nah, pasti ada peraturan kelas, tapi peraturan kelas itu kalau kita lengkapi dengan keyakinan kelas, pasti nanti akan mendukung berjalannya peraturan sekolah itu. Itu. Next. Jadi di sini yang kita dapatkan dari pembentukan keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, ya. Sedikit saja akan mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu sedikit, ya. Kalau sedikit kan mudah diingat, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sudah pasti sesuai. Kalau peraturan sekolah biasanya kan menyeluruh. Nah, kalau keyakinan kelas itu bisa diterapkan dalam satu kelas itu. Dan itu mudah diingat. Anak-anak itu mudah diingatnya itu. Biasanya kalau peraturan kelas sekolah duanya itu kan tidak mudah untuk diingat. Tapi kalau sedikit kita punya keyakinan kelas kan mudah diingat ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tidak ada yang tertinggal. Jadi ada guru, misalnya ada wali kelas. Kalau wali kelas biasanya yang membuat keyakinan kelas sama wali kelas bersama anak-anaknya. Kalau punya keyakinan kelas seperti itu dan nanti ditempel di kelas, nanti setiap hari pasti diingat-ingatkan sama anak. Setiap hari pasti terbaca. Nah itu suatu cara membuktikan dari keyakinan kelas. Ini saya contohkan kemarin saya mempraktekkan membuat keyakinan kelas waktu di bawah di SMP bawah ya, itu keyakinan kelas. Alhamdulillah itu terlaksana. Itu sudah saya praktekkan. Next. Nah ini next ya. Ini yang tadi saya singgung bahwasanya ada restitusi. Restitusi ini pembelajaran yang terakhir saya terima dari pembelajaran guru penggerak. Jadi baru kemarin
ini ada penerapan segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini merupakan segitiga restitusi. Validasi yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Ya, itu next. Jadi next ya. Jadi yang ketiga itu, yang pertama yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, itu guru yang berperan sebagai manajer ya, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan hal-hal yang salah. Tadi next. Kemudian menstabilkan identitas, itu yang pertama. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Suatu contoh dari menstabilkan identitas. Next, yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini contohnya pertanyaan dari tindakan yang salah ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya anak-anak coba ditanya dulu. Jadi segitiga itu penerapan dari pertanyaan. Jadi anak-anak itu seperti di BK. Kalau guru BK itu sangat tidak familiar lagi dengan segitiga restitusi ini. Mungkin setiap harinya pasti menjalankan segitiga restitusi. Ini yang saya maksudkan, kenapa kok sebagai guru kalau bisa semua itu sebagai posisinya manajer, walaupun mengerjakan tanpa-empatnya itu, tapi tidak lupa diikut dengan manajer, kemudian ada restitusi. Itu lengkap, insya Allah itu lengkap. Kalau kita terdapat, semoga kita bisa menerapkannya. Ya, next ya. Yang terakhir ya, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita tanya-tanya, pasti punya keyakinan kelas tadi ya. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan anak-anak tadi upacaranya misalkan terlambat. Nah, misalkan di keyakinan kelas itu ada tidak terlambat saat melaksanakan upacara. Nah, kan mereka pasti ingat lagi, oh saya sudah punya keyakinan ini, berarti saya berpikir lagi, nanti saya pasti akan merubahnya di kemudian hari, pasti seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu suatu contoh. Ini contoh-contoh pertanyaan saja. Next. Jadi di sini kita menerapkan posisi kontrol itu tadi ada 3 posisi kontrol itu yang kita terapkan tadi. Ya itu saja pemaparan dari saya ya, sebagai menularkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari modul 1.1 ya, yaitu apa tadi Pak Reza? Budaya positif, budaya positif ya. Saya sampaikan banyak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan. Saya ucapkan terima kasih. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu memang salamnya guru penggerak itu seperti itu. Kita tergerak dulu untuk mendaftar, kemudian bergerak untuk menularkan ilmunya, kemudian menggerakkan itu supaya programnya guru penggerak itu
bisa berjalan di dunia pendidikan dan menjadikan dunia pendidikan di Indonesia menjadi selangkah lebih maju menuju dunia pendidikan era emas di tahun 2040 ya, 2040 ya, Indonesia emas ya. Terima kasih. 2045 Indonesia emas ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang terakhir kita tutup doa dulu. Nanti sebelum saya tutup, setelah saya tutup, mohon doanya Pak Rizal untuk memimpin doa. Saya akhiri demikian saja pemaparan dari yang saya akhir mau diada dengan topik dari waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang terhormat Pak Arizal Hakim kepada beliau berwakil tamat. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang ditularkan dari Pak Ahmad Muthalib sarjana pendidikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Nabi sahabat Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qini bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa qini bi fadlika amman siwak ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih lima uqli wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.